Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ayyuhal kiram, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah titipkan pada kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua ya, umat Muhammad yang berusaha semaksimal mungkin untuk meniti jalan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat itu kemudian menggambarkan tentang bagaimana hubungan ya, selayaknya hubungan suami istri dalam sebuah keluarga. Allah membuat kalimat yang indah dalam ayat tersebut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, mereka para istri ya, kunna dhamir perempuan adalah pakaian bagi kalian wahai para suami. Ya, kunna libasul lakum wa antum, dan dhamir laki-laki wahai kalian adalah para suami, juga adalah pakaian buat mereka. Menurut Ustadz Abu Usman Karisman, ya, beliau menjelaskan tentang penjelasan dari maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang ayat tadi, kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, yang pertama adalah gambaran suami istri Allah gambarkan seperti layaknya pakaian, karena satu suami istri itu adalah karena begitu dekatnya ya. Hubungannya begitu sangat dekat ya. Layaknya pakaian itu adalah yang melekat begitu dekat dengan tubuh kita ya. Itu. Maka suami istri itu hendaknya suami istri yang baik itu hendaknya kemudian dia menjadi partner hidup yang menyenangkan ya. Sahabat yang ke dalam kitab Nizam Ijtima dikatakan hubungan suami istri itu bukan hubungan penguasa dengan rakyat, tapi adalah hubungan seperti layaknya sahabat yang saling membutuhkan ya. Itu kalau dalam surat Ar-Rum dikatakan memang adalah litaskunu ilaiha ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha ya. Jadi dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan diri kalian ya, dan Allah menciptakan pasangan buat kalian, istri buat kalian dari jenismu sendiri agar kalian saling cenderung kepadanya. Maka suami istri itu hendaknya seperti pakaian, adalah dia sangat dekat ya. Itu dalam tafsir Al-Qur'anul Azim ya, karya Ibnu Katsir, di situ dijelaskan bahwasanya fala alfah ya baina ruhaini a'dhamu mimma bainas zaujain. Tidak ada persatuan kedekatan antara dua ruh yang lebih besar itu dibandingkan dengan kedekatan suami istri. Lantaran begitu dekat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah dia saling membutuhkan. Pakaian akan dia membutuhkan badan ya, agar kemudian pakaian itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian badan juga membutuhkan pakaian agar kemudian badan juga terlihat indah dan gagah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Syekh Al-Utsaimin di situ menjelaskan bahwasanya karena suami membutuhkan istrinya sebagaimana pakaian yang dibutuhkan ya. Jadi mestinya tercipta saling membutuhkan yang namanya pasangan suami istri. Bapak Ibu sekalian yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah yang namanya pakaian, dia senantiasa memberikan kenyamanan, memberikan juga ketentraman. Ya. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan untuk kalian jenis kalian pasangan agar kalian merasa tentram. Jadi memang pasangan hidup suami istri itu Allah pertemukan agar kemudian apa? Suami merasa tentram kepada istrinya, istri merasa tentram kepada suami. Ayohal kiram, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, adalah fungsi pakaian itu saling menutupi aib dan kekurangan. Kita tahu bahwasanya pasangan kita itu bukanlah malaikat yang kemudian serba sempurna, maka sebuah kemustahilan, ya, dan akan menjadi problem rumah tangga kita ketika ada pasangan hidup yang menginginkan pasangannya itu sempurna. Ya, yang namanya kemudian bukan malaikat pasti ada celah di sana, ada kekurangan. Ya. Itu. Tetapi ayol kiram rahimakumullah, fungsi suami dan istri itu adalah saling menyempurnakan. Salah satu cara saling menyempurnakan adalah mengambil kebaikan dari apa yang tampak kebaikan pada pasangan kita dan menutup kekurangan atau aib dari pasangan kita. Kita tidak umbar di mana-mana. Ya, ini sering saya dapati. Kemudian ada pasangan hidup lagi tidak nyaman dengan istrinya, bikin status di FB. Ya, ada istri lagi tidak nyaman sama suaminya, bikin status di FB. Itu tidak boleh ya bunda sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sekali keluar, kemudian orang membaca dengan salah tafsir, orang memberikan stigma buruk kepada keluarga kita, dan itu dipulihkan tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima, ya, yang namanya pakaian itu akan tetap nyaman, akan tetap indah kalau pakaian itu dirawat dan diperlakukan dengan baik, ya. Ini sering kita dapat cerita, misalnya dulu orang baru nikah begitu nyamannya, begitu saling membutuhkan, kemana-mana mesra, dunia ini laksana milik berdua saja. Tapi giliran setengah tahun pernikahan sudah sering menceritakan wanita lain, yang wanita sering menceritakan laki lain. Kayak hilang. Kenapa? Karena tidak dirawat, ya, kasih sayang itu. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, ya, saling menjaga dan melindungi, ya. Dan yang ketujuh tentunya adalah sebuah keluarga itu saling mengarahkan pada ketakwaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mewujudkan keluarga yang selayaknya seperti pakaian tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, maka kemudian Islam telah menetapkan berbagai macam kewajiban, yang kewajiban itu diberikan kepada suami, ada kewajiban juga diberikan kepada istri. Pada suami misalnya dia harus menafkahi, ya, itu. Kemudian dia harus memperlakukan dengan baik, ya. Kalaupun istrinya kemudian hilang ketaatannya kepada suaminya, maka tidak boleh langsung pukul. Ya, Islam mengajarkan tentang hukum nuzuz, misalnya dinasihati. Siapa tahu istri kita namanya juga manusia, karena dia tidak paham, ya, terhadap hukum sehingga dia melenceng, ataukah kemudian dia lalai, ada persoalan lain. Maka menasihati adalah bagian juga bentuk tabayun. Kalau dinasihati diingatkan masih tidak mau, maka pisah tidur. Ya, kalau pisah tidur, pisah ranjang, ya. Dan seorang istri itu jangankan pisah tidur di ranjang yang berbeda, biasanya itu membelakangi saja sudah sangat dipahami. Ada yang tidak ridho suaminya kepada dirinya. Kalau pisah ranjang tidak mau, maka seorang suami diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul istrinya, tapi dengan syarat satu,
tidak boleh pukul wajahnya, dan pukulan itu bukan karena kebencian, tapi pukulan itu adalah dalam rangka memberikan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian juga yang selanjutnya, Allah wajibkan kepada para istri. Ya. Itu. Apa kewajiban seorang istri kepada suaminya? Dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada 4 hal seorang istri itu akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Ya, itu. Yang pertama adalah seorang istri yang menjaga sholat fardunya. Ya. Kemudian yang kedua, seorang istri yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, seorang istri yang dia menjaga kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya, kehormatan dirinya, dan kehormatan harta suaminya. Ya. Yang keempat, bunda sekalian, seorang istri diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk di dalam surganya Allah lewat pintu manapun. Itu adalah seorang istri yang jika suaminya memandang, maka suaminya senang. Ya. Ini kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, suami istri hendaknya mendorong dan saling menyokong agar kewajiban-kewajiban kemudian yang Allah telah tetapkan tadi bisa ditunaikan dengan baik. Dan yang terakhir, ya, tentunya dalam sebuah rumah tangga ada pemimpin, ya, ada nahkoda. Nah, dalam keadaan apapun, maka nahkoda rumah tangga itu adalah ada pada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah menjadi pemimpin atas perempuan. Ya. Ketika mana kalau yang mubah diskusikan, kalau tidak ketemu, ya keputusan akhirnya ada pada suami. Selama dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin beberapa tip-tip itu mudah-mudahan bisa menjadi suplemen buat keluarga muslim hari ini, ya. Tapi ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah SWT, usahakan secara maksimal agar keluarga kita adalah keluarga yang dibangun berdasarkan agama, berdasarkan ketaatan. Kenapa? Karena dari keluarga kita lahir generasi, ya, anak yang soleh dan soleha yang akan menjadi estafet kepemimpinan sebuah negeri. Mudah-mudahan, ya, anak-anak kita, keluarga kita itu menjadi keluarga yang soleh dan soleha, menjadi keluarga harapan dan yang dibanggakan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Demikian pesan Al-Fakir pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Qali hadza astaghfirullah wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.